Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di topik PMM di aksi nyata. Alhamdulillah sudah keluar untuk topik transisi PAUD SD1 penguatan awal tahun pelajaran baru. Jadi kita lihat dulu sertifikatnya teman-teman. Sudah keluar ya. Nah, di sini udah nanti saya bagikan link dari topik aksi nyata pelatihan mandiri PMM topik transisi PAUD SD. Seperti biasa nanti saya bagikan linknya. Ingat ya teman-teman, nanti mengklik file lalu buat salinan agar nanti teman-teman bisa mengeditnya kembali untuk dokumentasi foto ataupun hal-hal lainnya. Jadi kita lihat di ini merupakan sertifikatnya yang sudah saya unggah di Canva saya. Nanti teman-teman bisa menghapus apa-apa yang tidak perlu. Jadi untuk membuat topik aksi nyata pelatihan mandiri PMM topik transisi PAUD SD yang pertama atau SD1, yang pertama teman-teman seperti biasa harus melihat langkah ataupun anjuran dari setiap materi topik, karena kalau kita mengikuti sesuai arahan ataupun anjuran, nanti teman-teman insya Allah bisa tervalidasi dengan cepat. Kalau di transisi PAUD ke SD sama seperti biasa, kita buat profil kita dulu yang pertama. Yang kedua, kita sebut dulu, kita deskripsikan pengertian dari MPLS itu apa, karena pelaksanaan MPLS itu diatur dalam Permendikbud RI nomor 18 tahun 2016. Dalam regulasi itu dijelaskan pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kurikulum sekolah. MPLS digelar sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas bagi siswa baru pada awal tahun pelajaran, ataupun perlu dilakukan terlebih dahulu pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Nah, di sini nanti kita atur ataupun masa perkenalan anak dan orang tua dengan lingkungan belajar. Jadi saya buatnya memastikan setiap peserta didik mendapatkan proses adaptasi yang diperlukan agar dapat kegiatan dengan nyaman dan aman. Ini adalah 5 kegiatan wajib. Yang pertama dalam MPLS itu 5 kegiatan wajib, yaitu bagaimana kita pengenalan potensi diri siswa baru, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, terhadap aspek keamanan umum dan sarana prasarana sekolah, menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antar siswa dengan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat belajar. Nanti teman-teman bisa mengeditnya ya, ataupun menghapus foto-foto yang tidak perlu ataupun data-data yang tidak perlu. Nanti saya sediakan linknya di link Canva-nya di bawah. Teman-teman tinggal buat salinan, lalu seperti biasa teman-teman bisa mengeditnya kembali, hapus apa yang tidak perlu dan apa yang mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Mudah-mudahan nanti cepat tervalidasi juga. Nah, di sini anjurannya kita dianjurkan untuk buat 3 kegiatan. Jadi yang saya terapkan 3 contoh kegiatan untuk 3 hari pertama yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD di SD Negeri Blang Pandak. Pertama itu, sebelum masa MPLS dimulai, alangkah baiknya sekolah menciptakan suasana kelas yang ramah anak dalam masa transisinya dari PAUD. Jadi tujuannya itu menciptakan suasana yang asri dan nyaman sangat berpengaruh kepada peserta didik untuk menarik minat mereka dalam keberpihakan kepada peserta didik. Nah, nanti mungkin teman-teman ada dokumentasi foto yang di sekolahnya lagi kegiatan mengecat menggambar dinding di kelasnya masing-masing, mungkin di kelas rendah, kelas 1. Itu teman-teman bisa dokumentasikan aja, lalu teman-teman taruh di Canva ini ataupun di dokumen ini. Ataupun teman-teman punya deskripsi yang lain, boleh juga tinggal dieditnya nanti di sini. Tapi sebelum itu teman-teman buat salinannya dulu seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Ini kegiatan hari pertama, siswa saling mengenal satu sama lain yang dibimbing oleh guru kelas. Selain itu, guru juga mengajak siswa untuk menunjuk warna atau gambar yang ia senangi di kelas.
Terus hari kedua memberikan pengarahan yang baik untuk persiapan dalam mengikuti pembelajaran serta hal-hal dasar alat tulis, buku, dan lain-lain. Nah, inilah bentuk gambaran kelas 1 di SD Negeri Belang Pandak. Ini sebisa mungkin agar anak-anak dari transisi yang baru ke SD dia tidak langsung terkejut dengan masa pengenalan lingkungan sekolahnya di SD. Jadi dibuat semenarik mungkin kelas kita dengan kreativitas guru masing-masing ya. Di hari ketiganya mengajak siswa berkeliling di lingkungan sekolah untuk mengenal sarana, prasarana, dan dewan guru maupun warga sekolah lainnya. Hal ini bertujuan membangkitkan sikap sosial siswa dalam berinteraksi dengan sesama murid maupun melakukan hal positif di lingkungan sekolah. Nah, kesimpulannya, kegiatan MPLS dan Sipur SD harus diciptakan suasana yang nyaman agar kegiatan tersebut berpihak kepada peserta didik, menghilangkan hal-hal yang membuat diskriminasi, sebab peserta didik harus dipastikan bisa beradaptasi dengan baik dalam masa awal transisinya dari PAUD menuju ke sekolah dasar. Nah, dokumentasi kegiatan, umpan baliknya teman-teman bisa juga buat seperti ini. Ini umpan baliknya untuk guru-guru kelas 1 ataupun guru-guru kelas rendah di sekolah saya ya, di SD Negeri Belang Pandak. Nanti teman-teman bisa mengeditnya terus. Ini nanti di sini kan ada saya taruh sertifikat, teman-teman bisa menghapusnya. Begitu saja teman-teman, tapi jangan lupa seperti yang saya bilang sebelum mau mengedit, klik file, lalu buat salinan. Diklik aja buat salinan. Setelah nanti buat salinan, teman-teman bisa di sini mengeditnya. Misalnya mau di sini teman-teman mau taruh foto teman-teman tinggal dihapus saja, nanti foto ini bisa dihapus di sini. Namanya siapa tinggal teman-teman ganti. Itu saja teman-teman dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.